Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanang di sini, tentunya di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. So, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config cemerlang 4. Di sini saya akan mereviewnya menggunakan HP yang seperti biasa, yaitu HP Poco X3 NFC. Dan kalian harus simak video ini hingga selesai, karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstrak config-nya. Seperti biasa, sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Ini untuk mengantisipasi bagi pemula yang baru ingin menginstal aplikasi Gcam-nya. Oke, baiklah, sebelum kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi Gcam-nya, jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, baiklah, hal pertama bagi pemula yang harus kalian lakukan adalah kalian cek terlebih dahulu di PC kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam tersebut atau belum, dengan cara mendownload aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kalian buka dan di sini langsung saja kalian klik start untuk mengeceknya. Maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya. Nah, jika hasilnya hijau semua seperti ini, berarti sudah dipastikan device kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam-nya. Jika di antara yang hijau ini ada yang merah, berarti device kalian itu belum support untuk menginstal aplikasi Gcam tersebut. Oke, baiklah, jika kalian sudah pastikan device kalian sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam-nya, kalian tinggal download saja file-filenya seperti aplikasi Gcam dan config-nya. Kalian bisa download kedua file itu di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini. Oke, baiklah, jika kalian sudah mendownload kedua file itu, sekarang kita langsung saja masuk ke file manager untuk menginstal aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu. Ini dia kedua filenya. Yang pertama aplikasi Gcam LMC-nya. Saya menggunakan LMC R18 di sini ya. Yang kedua config cemerlang 4 by Tekno Gadget Official. Dan di kolom komentar itu saya letakkan dua versi untuk Gcam-nya ya, yaitu versi R17 dan R18. Buat kalian yang mengalami hasil fotonya menjadi hijau, kalian download saja yang versi R17. Nanti kalian tinggal aktifkan saja mode AWB-nya. Jika masih hijau, kalian bisa cek deskripsi video ini. Di situ ada saya letakkan link tutorial cara fix hasil kamera hijau. Oke, baiklah, sekarang kita memasuki proses penginstalan aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu. Oke, baiklah, langsung saja kita install aplikasi Gcam-nya. Nah, karena di sini saya sudah menginstal aplikasi Gcam-nya, jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi. Jadi di sini langsung saja kita buka aplikasi Gcam-nya. Oke, baiklah, jika aplikasi yang baru diinstal itu biasanya akan meminta perizinan seperti ini. Tinggal kalian izinkan saja aksesnya, pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan. Kalian tekan, lalu izinkan. Setelah itu kalian tekan done. Oke, selesai. Belum cukup sampai di sini. Untuk memunculkan config, kalian harus membuat folder config-nya terlebih dahulu. Dengan cara tekan tanda panah yang di kiri atas ini, lalu pilih more setting. Setelah itu pilih config setting, lalu pilih save setting, dan buat saja di sini bacaannya bebas. Terserah untuk bacaannya mau apapun juga bisa. Ini berguna untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Oke, baiklah, jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini, langsung saja di sini kalian tekan yes untuk menyimpannya. Oke, jika sudah, kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya dan langsung masuk kembali ke aplikasi file manager atau ZR-Zipper. Di sini saya menggunakan ZR-Zipper untuk mengekstrak config-nya. Oke, ini dia config-nya, cemerlang 4 by Tekno Gadget Official. Langsung saja kita ekstrak. Kita pilih ekstrak di sini. Lalu kalian masukkan password yang ada di dalam video ini. Password akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bel. Maka kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan di skip-skip agar kalian lebih mudah mendapatkan password config-nya. Oke, baiklah, jika kalian sudah memasukkan password config-nya, langsung saja kalian tekan OK untuk mengekstraknya. Nah, maka config sudah berhasil terekstrak ya, yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda, yaitu untuk yang pertama format auto, yang kedua JPG, dan yang ketiga YUP.
tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika level kamera 2 API kalian level 3, kalian bisa memakai format yang auto ataupun yang YUP. Tapi saya sarankan kalian memakai format yang YUP saja jika level kamera 2 API kalian itu level 3. Jika level kamera 2 API kalian level full, kalian bisa memakai format yang JPG. Untuk cara cek level kamera 2 API kalian level 3 atau level full, kalian bisa memakai aplikasi kamera 2 Pro yang seperti ini. Tinggal kalian buka saja. Nah, maka di situ sudah terbaca ya, level kamera 2 API saya itu level 3. Jika level full, maka full itu akan hijau seperti yang level 3 ini. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, baiklah, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi GR Shipper untuk memindahkan config-nya. Oke, kita pindahkan config-nya dengan kita tandai satu persatu. Kita tekan, lalu pilih icon kotak yang ada di kanan atas ini, lalu pilih potong. Setelah itu kalian tekan yang atas ini, lalu pilih memori perangkat. Setelah itu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya LMC 8.4. Kalian masuk. Setelah itu kalian paste config-nya di dalam sini. Oke, jika kalian sudah memastikan config-nya, langsung saja kalian masuk ke aplikasi Gcam-nya untuk memasang config-nya. Oke, di sini untuk memunculkan config, kalian tinggal ketuk 2 kali di bagian yang hitam ini ya. Kalian ketuk 2 kali. Nah, config sudah berhasil muncul ya. Tinggal kalian pilih saja config-nya sesuai dengan level kamera 2 API kalian yang tadi. Tadi saya sudah cek level kamera 2 API saya level 3, jadi saya memakai format yang YUP. Oke, ini dia config-nya cemerlang 4 YUP by Tekno Gadget Official. Langsung saja di sini kita tekan import. Oke, baiklah, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera, kita langsung shoot. Baik, kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke, baik, selesai dan ini dia hasilnya. Nice, mantap sekali. Untuk tone-nya ini sangat cerah ya teman-teman, namun tidak terlalu oversaturasi. Untuk bagian exposure-nya juga sangat rapi, tidak ada overshadow, dan detail yang dihasilkan dari config cemerlang ini benar-benar keren abis ya teman-teman. Hasilnya tetap detail walaupun kita sudah zoom seperti itu, dan ketajaman yang dihasilkan dari config cemerlang 4 ini benar-benar terasa banget di sini ya. Di versi 4 ini sangat terasa untuk ketajamannya, sehingga memberikan detail gambar yang cukup baik di config ini. Oke, baiklah, sekarang kita tes lagi, namun kita ubah rasionya ke 16:9. Masih di mode kamera ya teman-teman. Oke, kita ubah rasionya. Oke, ini dia objeknya, kita shoot 1. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan ini dia hasil fotonya. Nah, mantap sekali. Untuk warnanya ini memang tidak terlalu cerah sekali ya, tidak terlalu oversaturasi, sehingga warnanya sangat enak untuk dilihat. Oke, untuk bagian kegelapan ini atau bayangannya masih terlihat jelas di sini ya. Masih sama dengan keadaan aslinya. Hanya saja tingkat kecerahan yang dihasilkan dari config ini yang cukup berbeda. Ya kali, nama confignya cemerlang, hasilnya gelap. Oke, baiklah, sekarang kita coba ke mode potretnya. Baik, kita kembali terlebih dahulu. Oke, sekarang kita sudah berada di mode potret. Kita cari angle yang pas. Baik, kita fokuskan. Langsung saja kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, kita tunggu dan selesai. Ini dia hasilnya. Nice, untuk warnanya ini benar-benar cerah sekali, dan bokeh yang dihasilkan ini benar-benar rapi sekali. Bisa kalian lihat sendiri, tidak ada kebocoran untuk blurnya ya. Rapi, sangat keren, dan detail foto yang dihasilkan dari config cemerlang 4 ini sangat detail abis, sehingga memberikan hasil gambar yang sangat tajam. Untuk dynamic range-nya ini sangat luas, dan HDR range-nya ini benar-benar dalam. Untuk warna kulit ini sedikit kuning karena efek sinar matahari siang yang cukup panas di siang hari ini, sehingga membuat warna kulitnya sedikit agak menyala. Oke, tapi ini tidak apa-apa, kalian bisa mencobanya sendiri nanti. Oke, baiklah, sekarang kita coba di mode kamera ultra wide-nya. Oke, di sini kita sudah berada di kamera ultra wide. Sekarang kita langsung ke mode potret dan kita zoom 1,5. Kita mainkan zoomnya ya. Oke, kita fokuskan, langsung kita shoot 1, 2, 3. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses sangat cepat dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, untuk warna dari kamera ultrawide-nya ini bisa dikatakan masih natural ya, hanya sedikit ngangkat saja di warna hijaunya. Namun bisa kalian lihat sendiri untuk warna biru langitnya itu masih netral atau natural. Dan di sini bisa kalian lihat sendiri, saya shootnya di tempat yang sedikit minim cahaya ya, dan sedikit melawan sinar matahari atau arah matahari.
tapi detail gambar yang dihasilkan masih tetap tajam dan jernih. Oke, sekarang kita tes mode kameranya masih di lensa ultra wide. Oke, kita shoot 1 2 3. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, cukup cepat prosesnya. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, untuk hasilnya cukup cerah dan sangat indah. Perpaduan warna biru dengan warna hijau yang sedikit berbeda, yaitu untuk warna birunya sedikit natural dan warna hijaunya ini sedikit agak ngangkat untuk warnanya, memberikan ciri khas sendiri untuk config cemerlang versi 4 ini. Detail gambar yang dihasilkan dari kamera ultrawide ini pun cukup baik ya, walaupun resolusi kamera ultrawide saya ini cuma 8 megapiksel saja. Oke, baiklah, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Gcam LMC 8.4 untuk config cemerlang 4. Buat kalian yang baru saja menonton video ini, jangan lupa kalian tekan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.